Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan membahas surat Ali Imran ayat 1 dan ayat yang kedua. Perhatikan Al-Quran cetakan Indonesia, huruf mimnya diberikan tasydid, hamzah wasal fathah. Di sini mimnya tidak ada tasydid, hamzah wasalnya polos. Walaupun beda bentuk penulisan, cara baca bunyi ayat tetap sama. Jadi sahabat Al-Quran, di sini ada 3 cara baca yang bisa kita pilih salah satu. Jadi dari sekian banyak alif lam mim yang ada di awal surat, hanya surat Ali Imran ayat 1 dan ayat yang kedua itu yang mempunyai bacaan khusus. Jadi di sini ada 3 cara baca yang bisa kita pilih salah satu. Jadi sahabat Al-Quran, inilah 3 cara baca yang ada pada surat Ali Imran ayat 1 dan ayat yang kedua. Kalau kita dengar murattal dari Syekh Mishari Rasid, beliau itu memilih cara baca yang ketiga, yaitunya huruf mimnya diberikan fathah, kemudian digabung dengan ayat yang kedua, mimallahu. Jadi dipanjangkan 2 harokat saja. Jadi sahabat Al-Quran yang ketika mendengar ini, kalau ragu, inilah pembahasannya. Jadi di sini ada 3 cara baca yang bisa kita pilih salah satu. Cara baca pertama, kita tidak usah gabung ayat 1 dan ayat kedua, kita pisahkan saja. Ingat, huruf muqatta'ah ketika dibaca dia harus diurai ke dalam bentuk asli. Ini bentuk asli dari alif lam mim. Alif 1 ketukan, lam 6 ketukan. Dengungan antara huruf lam dan huruf mim. Di sini 2 ketukan, huruf mimnya panjang 6 ketukan atau 6 harokat. Semua ini adalah mad lazim, dipanjangkan 6 harokat. Kemudian hamzah wasal yang menjadi permulaan dari ayat kedua kita berikan fathah karena dia pola alif lam. Coba kita baca cara yang pertama. Alif lam mim. Ambil nafasnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cara baca yang pertama. Cara baca yang kedua, kita gabung ayat 1 dan ayat yang kedua. Cara gabungnya adalah huruf mim yang awalnya sukun, pada akhir ayat pertama kita hidupkan dengan harokat fathah. Kenapa fathah? Alasan pertama karena dia bukan mim jamak. Kalau mim sukun itu mim jamak seperti hum atau kum, ketika dia dihidupkan menjadi kumu, hum menjadi humu. Tapi di sini bukan mim jamak, maka pilihannya adalah fathah. Kenapa tidak kasroh? Karena kalau seandainya kasroh menjadi mimillah, maka lafaz Allah ini dibaca tipis, sehingganya itu menyalahi rumus. Karena awal ayat ini harus dibaca tebal. Untuk supaya bisa tetap tebal, karena dhamma sudah diambil oleh mim jamak, maka pilihan terakhir adalah huruf mim yang fathah, supaya lafaz Allah pada ayat kedua tetap dibaca tebal. Jadi tidak boleh kasroh, jadi harus fathah. Huruf mim masih dipandang sebagai mad lazim, lam juga sebagai mad lazim. Coba kita baca, ini butuh nafas yang panjang. Ambil nafasnya dulu. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi butuh nafas yang panjang ketika membaca ini. Kemudian cara baca yang ketiga yaitunya huruf mimnya masih kita gabung dengan awal ayat kedua, sehingganya mimnya masih fathah. Yang menjadi perbedaan dengan cara baca kedua, mimnya tidak dianggap lagi sebagai mad lazim, karena dianggap sebagai mad asli atau mad tabi'i. Jadi cukup 2 harokat. Inilah cara baca yang dipraktekkan oleh Syekh Mishari Rasid. Cara baca ketiga, alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi bisa dipilih di antara 3 cara baca ini. Boleh dipisah, boleh digabung dengan dipanjangkan mimnya 6 harokat, boleh juga digabung mimnya 2 harokat saja. Jadi 3 cara baca ini boleh kita pilih salah satu. Jadi sahabat Al-Quran, ini hanya berlaku pada surat Ali Imran ayat 1 dan ayat yang kedua. Pada ayat yang lain tidak berlaku. Alif lam mim dibaca sebagaimana biasa.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.